terjatuh lagi, terburuk. Ada semua yang aku lakukan. Dan angan meninggi terbang, menari di atas awan, terbang dan terbang melayang, berharap menanti sinarmu, hidayahmu memelukku. Tuhan ampuni dosaku. Aku mohon Tuhan, ampunilah dosaku. Aku mohon Tuhan, beri petunjuk-Mu. Oh Tuhan, oh Tuhanku. Aku mohon ampunilah dosaku. Aku mohon beri petunjuk yang dari-Mu Tuhan. Oh Tuhan, oh Tuhanku. Aku mohon ampunilah dosa-dosaku. Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya itu butuh roh Tuhan dan mentor rohani yang penuh hikmat untuk mengerti firman Tuhan. Jadi untuk mengerti firman Tuhan itu tidak mudah teman-teman. Jadi nanti saya coba buktikan gitu di draft yang saya sudah buat itu. Ya kalau sampai saya berulang-ulang kali membaca firman Tuhan, kadang-kadang tidak mengerti Tuhan. Maksudnya apa gitu teman-teman. Nah ini kalau tidak roh Tuhan yang membantu kita mengartikan gitu, atau mungkin kalau tidak ada mentor rohani yang mengartikan maksud itu, yang tidak mengerti teman. Bahkan saya duga mentor rohani mengartikan seperti itu pun kadang-kadang juga tidak mengerti cara menjabarkan untuk orang banyak gitu. Jadi memang kembali lagi butuh sekali roh Tuhan yang jelas, roh Tuhan melalui kita, ya bisa juga roh Tuhan melalui teman kita, teman rohani kita, atau mentor rohani kita. Tapi bisa juga nanti setelah mentor rohani dibukakan, ya mentor rohani untuk menjelaskan lebih dalam juga tidak bisa, butuh kita juga untuk yang menjelaskannya. Jadi memang cara kerja roh Tuhan itu seperti itu teman-teman. Jadi nggak bisa apa ya, kalau mengartikan firman Tuhan hanya dari rasio kita, dari logos saja gitu, rasanya tidak akan mengerti teman. Nanti kita coba baca yang kemarin malam saya dapat itu dari Pak Joshua itu di dalam kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 35 gitu. Pengertiannya kok bisa jauh banget dengan apa yang firman tulis gitu. Nah, tapi setelah saya mengerti gitu, dibukakan pengertian karena ada input dari Pak Joshua itu gitu. Ya, kembali lagi saya jabarkan balik ke Pak Joshua dan belum tentu Pak Joshua mengerti gitu apa yang saya maksud. Jadi memang firman Tuhan itu saling melengkapi dari firman ke firman, dari iman ke iman gitu, dari kita ke mentor rohani gitu, ya seperti itu gitu. Nah ini saya coba teman-teman, saya bacakan dulu aja di dasar di kitabnya, nanti kita coba perpanjang di draft saya aja teman-teman. Ini kalau bicara di kitab Roma pasal 4 ayat 13-22, coba teman-teman cari teman-teman. Kitab Roma pasal 4 ayatnya 13-22 teman-teman. Saya coba bacakan teman-teman ya. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada
Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan imannya Abrahamnya sendiri, teman-teman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji-janjinya. Jadi kalau kita simak ayat 14, teman-teman, ya, sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat. Jadi maksudnya apabila kita cuma bicara dari sisi firman Tuhan itu diartikan secara logos saja gitu, teman. Nah, ini menerima bagian janjikan Allah, maka kita adalah, maka sia-sialah iman dan batalnya janji itu gitu. Jadi kalau bicara penggenapan janji Tuhan itu tidak bisa cuma melulu dari sisi firman saja, teman-teman. Jadi butuh juga iman gitu. Jadi firman yang terkait dengan iman gitu. Dan di mana iman itu ya kalau tidak ada roh Tuhan juga sulit, teman-teman, untuk mendapatkan pengertian akan firman dan kekuatan imannya gitu. Itu juga nggak mudah gitu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran gitu. Jadi kalau nggak ada hukum Taurat juga jadi bingung, teman-teman, nggak ada pelanggaran gitu. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapak kita semua gitu. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan gitu. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham percaya firman itu, teman-teman. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nah, Tuhan janjikan Ishak itu anaknya sampai Abraham umur hampir 100 dan si Sarah sudah rahim Sarahnya kalau nggak salah waktu itu 90-an gitu. Ya rahimnya udah tertutup, ya tetap aja Abraham tetap percaya gitu. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah gitu. Itu hebatnya Nabi Abraham begitu, teman-teman. Jadi dalam kondisi yang mungkin secara akal sehat sudah tidak masuk akal gitu ya, sudah mustahil gitu, tetap aja Nabi Abraham percaya akan Tuhan Allah gitu, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Nah, ini bicara bagaimana kita beriman, teman-teman ya. Ini nanti kaitannya dengan apa sih kesulitan waktu memberitakan firman, teman. Kalau kita memberitakan firman itu kitanya tanpa iman, ya mentor rohani kita tanpa iman gitu, dan orang yang mendengarkan juga tanpa iman, itu juga repot sekali memberitakan akan firman Tuhan itu. Nah, ini saya bicara di kitab Roma pasal 4 ayat 13 sampai 22 itu lebih bicara ke urusan iman, teman-teman. Bagaimana kita harus mencontek gitu, mencontek iman Abraham gitu. Nah, ini saya coba lanjut, teman-teman, dengan 2 Korintus, teman-teman. Coba teman-teman nyari di 2 Korintus pasalnya pasal 10 ayatnya 3 sampai 11, teman-teman. 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 11. Coba saya baca, teman-teman. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi gitu. Ini cerita Paulus gitu. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah gitu.
kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia gitu. Bahkan jikalau aku agak berlebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakutin kamu dengan surat-suratku gitu. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti gitu. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami ya bila berhadapan muka sama seperti perkataan kamu dalam surat-surat kami, beda tidak berhadapan muka gitu. Jadi ini ceritanya kalau Paulus ini kalau cerita tidak berhadapan muka, suratnya kayaknya keras sekali teman. Tapi begitu Paulus berhadapan muka dianggapnya ya tidak keras gitu. Nah ini saya sudah bacakan dua ini teman. Saya rasanya masuk ke draft aja supaya nanti bisa ngejelaskannya lebih enak teman-teman. Tapi dasarnya itu ya seperti itu teman-teman. Jadi ada dua yang saya kutip hari ini, yang dari kitab Roma pasal 4 ayat 13:22 13:22 itu bicara soal iman teman-teman. Tapi kalau di 2 Korintus pasal 10 ayat 3:11 saya coba kutip di fokus di 2 Korintus 10 pasal 10 ayatnya 3-5 aja teman. Karena kemarin malam saya sharing dengan Pak Joshua ini ya bicara tentang firman yang di sini teman-teman. Nanti kita coba fokus ke situ teman-teman. Nah, ini saya coba bacakan dulu draft sayanya gitu. Butuh percaya kepada Tuhan sehingga Tuhan akan perhitungkan sebagai iman dan kebenaran yang bekerja akan beranggapan sepantasnya terima upah gitu. Jadi kalau cerita iman itu orang bekerja akan beranggapan sepantasnya kalau disebut terima upah gitu. Kalau yang bekerja teman-teman. Nah kalau beriman itu enggak seperti itu. Tetapi orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Tuhan, maka percaya oleh karena beriman kepatuhan akan diperhitungkan sebagai kebenaran gitu. Jadi kembali lagi teman-teman, seperti kalau orang dunia itu kan rasanya tidak terlalu ributkan soal beriman percaya kepada Tuhan atau kepada firman Tuhan atau tidak gitu. Yang namanya orang dunia itu kan akan mati-matian berjuang dengan mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan sesama manusianya gitu untuk menuju satu keberhasilan. Tapi kalau yang Tuhan inginkan, firman Tuhan ajarkan itu kebalik teman-teman. Bagaimana caranya kita seolah tidak mengerjakan seperti orang dunia, tapi kita juga bisa menuai hasil seperti orang dunia, bahkan lebih teman-teman. Nah itu namanya iman itu teman-teman. Jadi contoh misalnya kalau yang lebih nyata teman-teman, ini menyimpang dari cerita Nabi Abraham, saya coba masuk ke dalam cerita Nabi Musa aja. Nabi Musa ya waktu terpepet di Laut Merah, ya apa yang Nabi Musa lakukan gitu ya untuk bisa menyelamatkan 2 juta orang nyebrang gitu ke Laut Merah, sedangkan di sisi kanan kirinya semua bukit-bukit terjal yang nggak mungkin bisa dilewati. Ya mundur ketemu tanah Mesir gitu ya pasti dibunuh gitu. Jadi nggak bisa, jadi akhirnya harus maju. Nah maju ini caranya bagaimana? Nah kalau dengan iman gitu, si Nabi Musa itu dengan iman, ya Tuhan katakan, firman Tuhan perintahkan bahwa bagaimana caranya tongkatnya itu ditunjukkan ke Laut Merah gitu. Akhirnya Laut Merah itu menyibak airnya teman-teman. Waktu airnya menyibak, orang yang 2 juta ini umatnya si Nabi Musa itu nyebrang semua teman.
nyebrang melalui dasar laut gitu. Nah itu kembali lagi, orang beriman itu seperti itu teman. Jadi seperti itu bekerja. Ya bekerjanya apa? Ya cuma disuruh taat, ngangkat tongkat, menunjukkan tongkat ke arah laut. Cuma itu aja. Nah orang dunia beranggapan kalau Nabi Musa seperti itu namanya tidak bekerja gitu. Ya karena cuman apa ngedengarkan perintah Tuhan, ya suruh ngangkat tongkat diangkat, suruh ditunjukkan ke laut, ya ditunjukkan ke laut tongkatnya gitu. Ya sudah begitu aja teman-teman. Bagi orang dunia itu bukan bekerja gitu. Tapi bagi rohani, bagi Tuhan itu bekerja teman-teman. Jadi bagaimana kita mentaati perintah Tuhan, dan memang kembali lagi beban yang Tuhan bebankan ke kita itu ya ringan dan enak itu teman-teman. Jadi ya cuman manusia tidak percaya gitu. Manusia tidak percaya bahwa ada hal-hal yang ringan dan enak yang dari Tuhan untuk kita. Manusia nggak percaya itu. Manusia lebih memilih mengandalkan diri sendiri sampai berkeringat darah gitu. Nah sekarang kalau misalnya cara memecah Laut Merah itu dengan cara manusia, dan caranya gimana? Apa mau ditimba airnya gitu, atau mau dibikin bendungan dulu? Berapa lama gitu? Ya nggak mungkin gitu. Apa mau pakai rakit semua nyebrang? Apakah panggil kapal feri gitu untuk nyebrang? Nggak mungkin gitu. Nah jadi itu iman itu sebenarnya hasil kerja iman itu jauh akan lebih besar daripada dengan pikiran, perasaan dan kehendak si jiwa manusia sendiri teman. Cuman manusia tidak percaya gitu ya. Ya berarti jadi susah gitu. Makanya kan yang jadi Nabi Abraham sedikit, yang jadi Musa juga sedikit gitu. Karena memang seperti itu gitu. Nah ini dijelaskan seperti itu maksudnya teman. Jadi kalau manusia itu bekerja ya pantas aja gitu dia berhasil atau mendapat upah kan. Tapi kalau yang aneh itu kan kalau orang yang beriman itu seperti tidak bekerja tapi mendapat upah gitu. Nah ini maksud firman Tuhan itu maksudnya seperti itu. Ya contoh yang paling gamblang ya cerita Nabi Musa tadi teman-teman. Jadi Nabi Musa itu bagi orang dunia hanya untuk dengarkan perintah Tuhan, ya hanya disuruh ngangkat tongkat, disuruh menunjukkan tongkat ke laut, ya untuk orang dunia mungkin bisa dikategorikan itu bukan bekerja gitu. Tapi kalau bagi rohani, secara Tuhan, ya itu bekerja teman. Seperti itu bekerja gitu. Tapi kalau dibalik misalnya kita jadi ngebangun jembatan, datangin kapal feri untuk nyebrang gitu, atau nimbahin air biarin surut gitu airnya, ya itu bagi manusia bekerja gitu. Nah kalau bagi Tuhan, kalaupun manusia bisa begitu, ya manusia tidak akan menghargai Tuhan gitu, karena dianggapnya ya sewajarnya aja lah, ya Tuhan sih nggak bantu apa-apa kok, ya kita sendiri yang bekerja habis-habisan. Nah ini bedanya di situ teman-teman. Jadi banyak sekali orang baik yang menganggap bahwa ya kita itu mesti mati-matian ya biar Tuhannya tidak capek gitu. Loh, kembali lagi gitu. Ya yang Tuhan itu bukan manusia gitu. Tuhan itu maha kuasa. Jadi ya jangan dibayangin Tuhan bekerja itu seperti manusia bekerja gitu. Ya Tuhan itu yang maha kuasa gitu. Jadi pasti cara kerjanya beda. Tenaga dia bekerja dengan cara supranatural gitu. Ya contohnya seperti bagaimana menyurutkan air di Laut Merah tadi. Ya kalau cerita pakai tenaga manusia kan nggak mungkin gitu. Bagaimana bisa sampai airnya tersibak, hilang gitu. Firman di Roma pasal 4 khususnya ayat 17 gitu. Ini cerita Abraham. Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan kepadanya di hadapan kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada gitu. Firman di Roma pasal 4 ayat 18, makna iman percaya kepada Tuhan gitu. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya gitu bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa-bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Itu firmannya bunyinya gitu. Dan Abraham percaya itu. Nah, Abraham beriman dengan percaya terhadap pribadi Tuhan dan juga apa yang dijanjikan Tuhan, ya perintahnya itu gitu. Ya cuman kalau zaman sekarang firmannya kali teman. Jadi firmannya gitu. Kalau saat itu kan Abraham dengan Tuhan kan langsung gitu, hubungan pribadi antara Abraham dengan Tuhan Allah gitu. Kalau sekarang kadang-kadang kita melalui firmannya gitu. Tuhan dalam firman Matius pasal 5 ayat 19, tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Nah ini teman-teman coba simak ini teman-teman.
ini penting sekali bagi kita gitu ya. Tuhan dalam firman di kitab Matius pasal 5 ayat 19 khususnya, tetapi siapa yang melakukan firman maksudnya teman, dan gitu mengajarkan segala perintah hukum Taurat, berarti selain melakukan juga mengajarkan gitu ya. Nah, firman Tuhan katakan orang yang melakukan firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Ini firmannya mengatakan begitu teman-teman. Jadi kalau kita tidak melakukan firman, konyol teman. Kalau kita melakukan firman, ya berarti kita mendapatkan keselamatan di akhirat gitu. Nah, tapi kalau kita bicara melakukan dan mengajarkan, ini beda nih teman-teman. Ya, yang kita tuai itu beda gitu. Kalau kita melakukan firman Tuhan, jelas masuk ke dalam surga. Tapi kalau kita mengajarkan firman Tuhan, kita juga melakukan dan juga mengajarkan firman Tuhan, maka beda posisi di surganya gitu. Ya, kita akan duduk di tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Firman di kitab Matius pasal 5 ayat 19 seperti itu. Tinggal masalahnya kita menginginkan itu tidak teman-teman. Kalau kita menginginkan itu, ya kita harus uber itu gitu. Nah, ini kendalanya nih teman-teman. Ini cerita yang di-sharingkan dengan Pak Joshua itu, kendala mengajarkan apa yang ada dalam firman gitu. Seperti di 2 Korintus pasal 10 ayat 35, di mana pengertian 3 ayat tersebut tidak dapat mengerti jika tidak dibukakan pengertian oleh Roh Tuhan, baik langsung pada kita atau melalui meteorologi kita. Nah, ini coba teman-teman, saya coba mulai bacain ya teman-teman. Coba teman-teman juga menyimak. Ini aneh gitu. Jadi kalau kita tidak dibukakan oleh Roh Tuhan, pengertian firman ini nggak bisa ketangkep teman-teman. Ini cuman di 2 Korintus teman-teman. 2 Korintus pasalnya cuman pasal 3 sama 5 aja teman-teman. Nggak banyak gitu. Jadi cuman saya kasih kode dulu teman. 3, 4, 5. Jadi cuman 3 ayat aja teman-teman. Nah, ini nanti teman-teman coba dibandingkan dengan inputnya Pak Joshua. Kayaknya bumi langit teman-teman. Kok bisa Pak Joshua mengartikan seperti itu gitu? Aneh sekali. Nah, ini kalau saya baca pelan-pelan teman-teman. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ini cerita kata Paulus gitu. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng gitu. Jadi kalau kita fight di dunia itu bukan dengan kekuatan duniawi, tapi dengan kuasa-kuasa dari Tuhan Allah teman-teman. Jadi bisa meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Isinya 3 ayat itu seperti itu teman. Saya baca bolak-balik juga gak ngerti-ngerti gitu. Tapi kalau setelah Pak Joshua menjelaskan gitu teman, menjelaskan apa maksudnya 3 ayat tersebut teman-teman, coba saya baca dulu, nanti saya baru jabarkan apa pengertian saya gitu. Jadi dari 3 ayat itu teman-teman, secara teoritis, secara teori rohani dikatakan yang tadi saya bacakan seperti tadi. Nanti teman-teman juga coba menyimak lagi lebih dalam gitu. Yang ayat 3 2 Korintus, kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 5. 3 ayat aja coba teman-teman simak gitu. Nanti bisa dapat enggak gitu pengertian. Nah, tapi kalau pengertian yang dari tadi malam Pak Joshua kasih ke saya gitu, ya dia dibukakan oleh Roh Tuhan itu ya dalam ayat yang sama di dalam kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 35 itu bisa menyimpang jauh sekali dari yang saya baca tadi teman-teman. Jadi kalau menurut Pak Joshua itu ya tadi malam gitu waktu tanggal 15 Agustus 21 ini ya, setiap orang yang masih dikuasai oleh si iblis gitu, kok larinya jadi setiap orang gitu. Jadi setiap orang yang masih dikuasai oleh si iblis, kita harus melawannya dengan senjata rohani yang diperlengkapi dengan kuasa Allah gitu. Karena si iblis membangun benteng-benteng atau kubu-kubu supaya orang tidak kenal Allah, melalui jiwa orang tersebut dihalangi mengerti akan pribadi dan firman Tuhan teman. Jadi saya bolak-balik kenapa jadi kok Pak Joshua mengartikannya kok lompatnya ke situ gitu teman-teman ya. Nah, coba setelah beberapa kali saya
cermati gitu, saya coba menyimak gitu. Ya apa dari ayat aslinya bunyinya seperti itu, ya dari inputnya Pak Joshua seolah-olah seperti ini gitu. Nah, di sini kan kalau kesannya Pak Joshua gitu, apa pengertian Pak Joshua, ya kita itu tidak bisa mengajarkan firman Tuhan. Mungkin juga kalau bagi yang awam gitu, manusia tidak bisa melakukan firman Tuhan, apalagi mengajarkan firman Tuhan. Itu ternyata si iblis itu kesimpulannya teman-teman. Si iblis itu menggunakan manusia, menggunakan kita-kita ya untuk dipengaruhi sampai kita itu ditutupin, dihalangi, dipengaruhi untuk bisa tidak mengerti ya akan pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Ternyata itu teman-teman. Jadi ternyata di ayat 2 Korintus pasal 10 ayat 35 itu ya secara pengertian Pak Joshua itu seperti itu gitu. Gampangnya gitu. Jadi yang menghalangi kita melakukan firman Tuhan, yang menghalangi kita tidak mengajarkan firman Tuhan, ternyata kita sendiri teman-teman. Ya kita sendiri gitu yang menghalangi. Nah, siapa yang membuat kita terhalang? Ya si iblis gitu. Si kuasa-kuasa yang bukan roh itu bukan dari duniawi tapi dari rohnya si iblis gitu. Nah, ini teman-teman yang membuat kita tidak bisa untuk sulit melakukan firman Tuhan, ya sulit untuk melakukan mengajarkan firman Tuhan. Untuk melakukan firman Tuhan teman-teman, apabila tidak ada kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan, tidak mungkin teman-teman orang akan mampu melakukan firman Tuhan gitu. Jadi kembali lagi, kenapa orang tidak bisa mengerti akan firman Tuhan? Siapa gitu yang menghalangi? Siapa yang menghalangi manusia, orang untuk tidak bisa mendalami pengenalan pengertian Tuhan? Ya si orang tersebut. Karena orang ini yang diperalat oleh iblis gitu, ya untuk tidak bisa percaya kepada Tuhan maupun kepada firman Tuhan gitu. Nah ini maksudnya gitu teman-teman. Jadi bunyinya aslinya begitu tapi ujungnya gitu. Tapi setelah saya simak teman-teman, setelah saya baca setelah Pak Joshua memberikan pengertian seperti itu, kalau saya simak kembali gitu yang di ayat aslinya gitu, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kita tidak berjuang secara duniawi. Nah ini maksudnya teman-teman, apabila manusia atau orang-orang tetap berjuangnya dengan cara duniawi, bukan dengan mengandalkan kekuatan roh gitu, ya rohani, ya memang jadi ya itu yang tadi, ya manusia orang pasti terhalang gitu, karena dengan kekuatan duniawinya itu, karena ya si iblis yang menurut versi Pak Joshua adalah yang menghalangi manusia dan orang-orang untuk mau melakukan dan mengajarkan firman Tuhan gitu. Kenapa? Karena pengenalan pengertian akan firman Tuhan ya dihalangi oleh iblis sampai manusia atau orang itu banyak yang tidak mengenal pribadi Tuhan itu, Tuhan Allah, dan maupun soal uraian firman Tuhannya. Firman Tuhan Allah itu orang banyak yang nggak mengenal dan mengerti gitu. Nah ini yang membuat orang tidak berani melakukan firman Tuhan, membuat orang tidak berani mengajarkan firman Tuhan. Itu kalau setelah ini saya bisa jelasin begini karena setelah Pak Joshua memberikan pengertian ke saya seperti itu loh. Tapi waktu saya Pak Joshua belum memberikan pengertian akan firman yang ini, saya nggak ngerti gitu. Maksudnya apa gitu? Ya memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi gitu. Nggak ngerti bahwa kalau melawan iblis itu gitu, tidak dengan cara rohani nggak bisa teman-teman. Ya tetap kalau kita dengan duniawi lagi, ya memang kekuatan iblis ada yang di dunia gitu. Ya kalau kita dengan pola-pola pikiran perasaan kehendak yang di dunia, ya klopnya bukan sama Tuhan Allah, malah klopnya sama iblis gitu. Nah ini jadi baru kebuka, oh maksudnya gitu toh. Jadi bunyinya di firman cuma memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kok dilarikan pengertian oleh Pak Joshua-nya seperti itu gitu. Nah tapi buat saya jadi ada pengertian baru lagi gitu. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Nah ini tadi kan kalau misalnya kita pakai senjata duniawi seperti pada manusia dan orang-orang pada umumnya gitu, ya pasti kita akan kalah gitu, akan kalah oleh ulahnya iblis menghalang-halangi tadi, menghalang-halangi untuk dapat mengenal dan mengerti akan firman Tuhan itu. Jadi di sini dikatakan karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah ya, yang sanggup untuk
meruntuhkan benteng-benteng dari si iblis yang taruh di hati manusia dan orang-orang tersebut, teman. Nah, apa sih senjata Allah itu? Ya, senjata Allah kalau dari pengenalan pengertian akan firman Tuhan untuk saya, ya senjata Allah itu ya pasti firman Tuhan, teman. Ya, firman Tuhan gitu, dan juga roh Tuhan gitu. Jadi ada dua yang mesti kita pegang sebagai senjatanya Tuhan Allah untuk melawan hal-hal yang iblis ciptakan tadi. Tapi banyak orang, banyak manusia gitu, banyak manusia dan banyak orang bukan mengandalkan melawan iblis itu dengan kekuatan firman Tuhan dan roh Tuhan, tapi ya dengan akalnya gitu, dengan akal budinya si manusia dan orang tersebut. Nah, waktu manusia masuk ke dalam seperti itu gitu, ya timbulnya kan rasional. Yang berarti yang dipakai itu bukan tubuh jiwa roh, bukan roh yang dipakai, tapi unsur jiwa, teman-teman. Jiwa yang dipakai atau tubuh gitu. Ya akhirnya orang dunia kan seperti itu, teman-teman. Ya mengartikan semua yang terjadi di dunia itu dari pikiran, perasaan, kehendak sendiri, dan dengan kekuatan tubuhnya sendiri, teman. Bagaimana mengatasi itu dengan tubuhnya sendiri. Nah, waktu orang dunia berhasil gitu, orang dunia berhasil untuk mengandalkan dirinya sendiri, pikiran, perasaan, kehendak sendiri, mengandalkan tubuhnya sendiri, ya kembali ke yang kita promo pasal 4 tadi, teman, bahwa akhirnya ya orang yang berhasil seperti ini ya tidak pernah akan bisa menghargai Tuhan Allah gitu. Ya karena mereka anggap bahwa ya wajar aja lah kalau saya sukses itu. Toh saya yang bekerja mati-matian gitu ya. Saya yang mikir, saya yang merasakan, saya yang punya keinginan harus apa. Saya harus bergerak mati-matian, berkeringat darah, kurang tidur lah, ini itu. Ya akhirnya tidak bisa di dalam hati kecilnya tidak bisa mengakui bahwa semua itu oleh karena kasih karunia Tuhan, itu nggak bisa. Jadi ya itu yang disebut iman itu seperti itu gitu. Jadi buat Tuhan Allah, apabila kita terlalu mengandalkan pikiran, perasaan kita sendiri atau kekuatan tubuh sendiri gitu, ya buat Tuhan Allah dari sisi rohani merugikan, karena orang tersebut akan menjauh dari Tuhan Allah gitu. Itu yang bahaya gitu. Nah, ini saya masuk ke dalam ayat 5-nya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu-kubu yang dibangun oleh keagungan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, ini teman-teman, kalau yang sadar, teman-teman, kalau yang sadar maksudnya gitu ya. Kalau yang sadar, ya kita akan menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada firman Tuhan gitu. Itu kalau cerita yang sadar. Kita akan menawan gitu segala pikiran dan menaklukkannya kepada firman Tuhan maupun kepada roh Tuhan gitu, kepada pribadi Tuhan yang gitu. Caranya gitu, yang benar begitu. Tapi ternyata yang banyak itu, yang majority itu bukan yang seperti itu, teman-teman. Yang majority itu justru yang banyak itu yang bagaimana istilahnya, banyak orang yang jadi kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu. Jadi si orang itu malah yang membuat siasat sendiri, teman-teman. Ya bagaimana caranya si orang ini membuat siasat gitu ya untuk merubuhkan setiap kubu yang dibangun olehnya dirinya sendiri gitu. Jadi yang membuat orang itu gagal mengenal firman Tuhan, mau mengerti firman Tuhan, mau mampu melakukan firman Tuhan, itu semuanya dirinya sendiri, teman-teman. Karena keangkuhannya gitu. Ya keangkuhan manusia tadi. Ya iblis ciptakan itu agar si manusia tidak memerlukan Tuhan Allah, pribadi Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah, teman-teman. Intinya gitu, teman-teman. Dan saya kaget loh. Ya berarti yang menghalangi untuk orang banyak gitu. Saya pernah kupas, teman-teman, dengan Pak Yosua tadi malam gitu. Saya umpamakan, Pak, ada nggak ya, Pak, kalau kita pakai prosentase gitu, ya ada manusia atau orang di dunia ini, mungkin nggak sih Pak, yang mungkin kan ada yang cuek gitu, maksudnya nggak peduli, nggak Tuhan-Tuhanan lah, ya kita ngomong percaya nggak percaya kita nggak ngerti, tapi nggak peduli gitu, nggak peduli akan ada Tuhan gitu. Jadi ya itu ada nggak sih dunia 5% gitu, ya orang yang nggak terlalu peduli adanya Tuhan gitu, tidak peduli akan adanya firman Tuhan. Jadi ya orang cuman berjalan hidup dengan mengandalkan dirinya saja gitu. Itu nggak ngerti apa 5% ada enggak. Sebaliknya ya apakah ada gitu orang
yang benar-benar mengenal akan firman Tuhan, mengerti akan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan gitu, dan mengajarkan firman Tuhan. Ada nggak jumlahnya seimbang 5% juga gitu? Ini semua tanda tanya, teman-teman. Tapi kalau bicara mengacu kepada firman Tuhan, Tuhan katakan bahwa banyak yang diundang tapi sedikit yang dipilih. Jadi saya nggak ngerti apakah yang diundang itu, ya kalau jelas yang 5% yang pertama kategorinya kan yang cuek-cuek, nggak peduli urusan Tuhan ada nggak, firman Tuhan ada nggak ada, ya mereka itu nggak dihitung gitu. Nah sebaliknya, kalau yang 5% yang orang yang benar-benar mengenal, mengerti, melakukan firman Tuhan cuma 5%, berarti kan sisanya 90% kan orang yang di tengah-tengah ini, teman-teman. Nah orang di tengah-tengah ini ya saya nggak ngerti apakah orang di tengah-tengah ini yang dikatakan sebagai orang-orang yang punya keyakinan diri sendiri, ya bahwa saya percaya Tuhan gitu, karena tidak masuk kelompok satu, ya karena dia percaya Tuhan dan dia merasa sudah mengenal firman Tuhan, bahkan secara agama sudah udah di dalam agama gitu. Nah orang-orang seperti ini saya nggak ngerti loh, apakah memang jumlahnya ada 90% itu orang punya keyakinan, atau kita mau nyebutnya kalau yang disebut keyakinan susah gitu, apakah ini orang-orang yang kena kategori rohani gitu. Rohani karena apa saya nyebut rohani? Karena orang-orang tersebut, kelompok ini percaya gitu, percaya akan Tuhan. Kalau ditanya tidak pernah akan ngomong bahwa tidak seperti kelompok satu, nggak peduli percaya atau nggak percaya gitu. Tapi kelompok yang di tengah ini, yang kedua ini justru kelompok yang percaya, teman, percaya akan adanya Tuhan, bahkan merasa sudah mengenal firman Tuhan gitu. Padahal ya tidak membaca firman Tuhan gitu, tidak mempelajari, tidak mencermati, tidak merenungi firman Tuhan siang dan malam. Kalau firman Tuhan katakan seperti itu. Tapi mereka merasa bahwa sudah percaya Tuhan dan sudah mengenal Tuhan, meskipun tidak dengan cara yang benar, kurang benar, karena tidak berdasarkan firman Tuhan gitu. Nah orang kategori seperti ini, teman-teman, kalau saya sering sharing kan disebutnya orang punya keyakinan, atau kalau mungkin bahasanya mau lebih universal lebih, apakah orang rohani yang masih duniawi gitu. Kalau orang duniawi kan nggak mau, dicap duniawi kan nggak mau, teman-teman. Ya nanti gimana gitu ya, pasti berarti ada rohani tapi masih ada duniawi. Nah kalau kita pinjam istilah rohani duniawi, ya sama aja, teman. Apakah rohani duniawi itu nanti akhirnya ada kelompok-kelompok lagi gitu. Ada orang yang kelompok rohani duniawi yang levelnya misalnya masih sangat balita rohani gitu loh. Ya ada lagi level kelompok di dalam rohani duniawi itu, kelompoknya masih kanak-kanak rohani gitu. Yang kembali lagi nanti apakah ada kelompok yang remaja rohani gitu. Yang jelas pasti bukan dewasa rohani, teman. Kalau dewasa rohani, kelompok ini akan menjadi kelompok ketiga, bukan kelompok kedua lagi gitu. Jadi kalau kita pecahkan, teman, apakah minoritas yang kelompok satu itu ya cuma 5%, apakah kelompok yang ketiga yang sudah mengenal firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu dan bahkan mengajar firman Tuhan, anggaplah 5% lagi, berarti kelompok yang di tengah, yang nomor 2 itu, kelompok kedua itu ya isinya 90%, teman-teman. Nah 90% kalau kita pilah-pilah lagi, teman-teman, ini saya nggak ngerti ini proporsinya jadi berapa gitu ya. Apakah 90% bagi 3 saja gitu ya, bahwa ada bayi rohani 30%, yang namanya kanak-kanak rohani 30%, apakah yang remaja rohani 30% gitu, atau nggak bisa begitu lagi, teman-teman. Ya apakah kelompok itu lebih banyaknya malah masuknya ke balita rohani semua gitu? Ya mungkin saja gitu. Nah apakah kelompok itu yang membesar ada di kanak-kanak rohani? Ya mungkin saja gitu. Ya apakah kelompok itu masuk ke yang lebih besar remaja rohani? Ya mungkin saja. Tapi yang jelas, teman-teman, ya kelompok satu udah pasti kan tidak melakukan firman Tuhan. Ya konsekuensinya pasti tidak masuk dalam surga gitu. Nah kelompok yang kedua, kalau kelompok ketiga pasti, teman-teman, kelompok ketiga itu pasti masuk dalam surga. Tinggal posisinya yang tadi firman di kitab Matius pasal tadi berapa, kitab Matius pasal 5 ayat 19 dinyatakan itu. Jadi kalau kelompok tiga itu kan ada dua, teman. Ada yang melakukan firman Tuhan dan ada kelompok yang melakukan firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan. Kelompok yang melakukan firman Tuhan udah pasti masuk jadi warga negara surga gitu, warga surga. Tapi kalau bicara orang yang mengajarkan firman Tuhan, tadi dikatakan begitu gitu, akan mendapatkan posisi lebih tinggi. Kenapa? Ya akan menjadi tim kerajaannya, surganya Tuhan gitu. Seolah gitu, teman-teman.
Jadi kalau kelompok 3 itu udah pasti aman punya, masuk warga surga atau timnya Tuhan gitu, cuman di dalam surga. Cuman itu aja kelompok 3. Kalau kelompok 1 udah jaminannya pasti masuk neraka karena tidak melakukan firman Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan pagi ini maksud saya, kelompok yang keduanya loh teman-teman. Kelompok kedua ini bagaimana caranya gitu? Ya pengennya kan kalau bisa pengennya Tuhan gitu. Kelompok 2 itu kan bukan masuk neraka gitu. Kelompok 2 itu bukan masuk ke kelompok 1, tapi kelompok 2 itu akan berakhir kepada kelompok 3 gitu. Ada di dalam surga. Nah, ini caranya bagaimana gitu. Nah, untuk bisa narik ini teman-teman, orang-orang yang di kelompok 2 itu baik kategorinya balita rohani atau anak-anak rohani atau remaja rohani itu, bagaimana untuk pindah ke dalam kelompok 3 gitu, ke dalam surga gitu. Itu ternyata yang menghalangin bukan siapa-siapa, ya ternyata yang menghalangi itu adalah dirinya sendiri gitu, dirinya sendiri ini. Nah, bagaimana caranya untuk diri si teman-teman kita ini gitu yang ada di kelompok 2 itu bisa berubah gitu, bertransformasi. Ya bagaimana harus mengalami metamorfosa gitu, masalah-masalah pengenalan pekerjaan firman. Nah, ini kembali ke tugasnya kita teman-teman. Bagaimana caranya kita bisa men-sharingkan kepada mereka gitu. Apa yang terjadi kalau memang kita yang di luar mereka statusnya sebagai mentor rohani, ya berarti mentor rohani yang mesti ngajarkan teori-teori rohani yang benar gitu. Ya bagaimana caranya supaya mereka bisa terselamatkan. Tapi sebaliknya teman-teman, bagi kita yang bukan sebagai mentor rohani, talenta kita cuma sebagai ada di marketplace atau di sekuler, sebagai pengusaha atau orang karir, ya kita balik lagi bagaimana caranya kita mengajarkan gitu kepada kelompok kedua tadi, ya dengan cara bersaksi teman-teman, dengan cara bersaksi yang ujung-ujungnya itu bagaimana mengajak sesama kita yang di kelompok 2 itu untuk lebih mengenal dan mengerti akan firman Tuhan dan pribadi Tuhannya teman-teman. Ya. Caranya gimana? Ya caranya pribadi ke pribadi gitu. Yang tadi dikatakan karena ini kan siasat gitu. Siasat iblis gitu. Dengan cara si manusia yang di kelompok 2 itu dibuat angkuh teman-teman. Dibuat angkuh itu ada firman yang katakan seolah-olah sudah berhikmat tapi salah gitu. Jadi sudah punya pengertian yang benar menurut diri sendiri gitu. Tapi itu salah. Nah, ini yang mesti bagaimana kita menyadarkan dengan sabarnya bahwa itu tidak benar gitu. Ya bahwa kalau kita tidak benar-benar mau mengenal firman Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan, ya mendengarkan khotbah, sharingkan firman Tuhan, bikin saat teduh, ya minta berdoa ke Tuhan supaya roh Tuhan bisa kasih pengertian kepada kita gitu. Itu rasanya kita tidak akan bisa mengenal teman-teman. Itu baru cerita kita kalau mau mengenal firman Tuhan. Jadi kalau kelompok kedua itu yang 90% itu, ya apakah kita mau kategorikan yang bayi rohani itu yang benar-benar nggak pernah baca firman Tuhan tuh? Ya atau yang baca firman Tuhan cuma sekali, 2 kali, 3 kali, apa gitu aja dah. Nah, yang namanya kelompok yang kelompoknya yang anak-anak rohani berarti lebih baik sedikit dibanding bayi rohani gitu. Apa parameternya ya sudah beberapa kali katam gitu loh. Meskipun misalnya belum sampai menghidupkan roh Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, apakah yang namanya karena remaja rohani itu sudah lebih bagus lagi, sudah beberapa katam, beberapa kali katam dan mulai menghidupkan roh Tuhannya gitu. Ya itu kembali lagi. Ya mungkin seperti saya pun bukan dewasa rohani, mungkin masih dalam proses bayi rohani, ke anak-anak rohani, ke remaja rohani, mungkin masih ada di sekitaran itu kali. Ya karena tadi malam pun saya mendengarkan sharing dari Joshua baru kebuka gitu. Oh iya ya, berarti ini nih yang menghalangin kita kepada pribadi Tuhan dan kepada firman Tuhan itu ternyata bukan siapa-siapa gitu. Ya cuma karena keangkuhan kita sendiri teman-teman. Nah ini yang mesti teman-teman sadar gitu bahwa ya kita nggak bisa angkuh lagi gitu. Ya di hadapan Tuhan itu tidak ada keuntungannya kita untuk angkuh gitu. Ya karena Tuhan itu pencipta kita. Bagaimana kita mau berangkuh-angkuh ria ke Tuhan, rasanya nggak mungkin gitu. Nah, jadi ini tadi malam saya bilang ke Pak Joshua, boleh nggak nanti besok pagi saya mau sharingkan apa yang tadi malam kita sharing berdua gitu, ya supaya teman-teman saya, keluarga saya jadi tahu gitu bahwa yang menghalangi mereka itu benarnya bukan siapa-siapa gitu, ya diri sendiri, ya karena oleh keangkuhannya itu gitu, keangkuhan ya karena yang tadi balik lagi gitu, ya
keluarga dan teman-teman saya lebih senang gitu apabila ya mereka hidup di dunia itu dengan mengandalkan pikiran, perasaan, kehendaknya sendiri gitu, dan juga bagaimana mengandalkan tubuhnya sendiri gitu ya, dimana kalau sampai dua itu bisa keluarga dan teman-teman sukses ya, berarti kan mereka akan beranggap bahwa wajar saja kalau dia menerima upah itu, ya tidak ada kaitan dengan Tuhan-Tuhanan sih, ya cuman saya percaya saja sama Tuhan itu, ya cuman begitu. Jadi akhirnya dengan pola-pola seperti itu ya termasuk yang tadi dikatakan, apakah kejebak dalam siasat iblis tadi, teman-teman, masuk ke dalam siasat iblis gitu, sehingga orang itu punya keangkuhan ya untuk tidak perlu lagi mengenal Tuhan, tidak perlu lagi mengerti akan Tuhan, bahkan tidak mengandalkan Tuhan juga nggak apa-apa gitu, karena mereka sudah mendapatkan kesuksesan dengan cara mengandalkan jiwanya sendiri dan tubuhnya sendiri. Nah akhirnya unsur rohnya ditinggal, teman-teman. Nah waktu unsur roh ditinggal, berarti kan dari sisi penilaian roh, nilainya kan nol, teman-teman. Waktu nilainya nol, nanti dikhawatirkan waktu mendapatkan penghakiman di dalam surga, yang hukumannya tidak bisa masuk surga, teman-teman, di akhirat gitu ya, karena tidak melakukan apa-apa yang seperti yang Tuhan perintah peraturkan itu gitu. Jadi orang yang bisa masuk surga itu kan orang yang melakukan firman Tuhan gitu, bukan orang yang kategorinya sukses di dunia atau bahagia di dunia masuk surga, kan tidak gitu. Yang melakukan firman Tuhan, yang itu yang masuk surga. Orang yang sukses duniawi ya atau bahagia duniawi tapi tidak melakukan firman Tuhan, tetap tidak bisa masuk surga, teman-teman. Tetap adanya ujungnya ke neraka gitu. Jadi penghakiman atas penghukuman di akhirat itu yang bisa masuk surga itu adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan harus mengenal dan mengerti akan firman Tuhan gitu. Nah, orang yang mengerti akan firman Tuhan ya harus mampu melakukan apabila yang ada roh Tuhan yang dihidupkan untuk mengerti akan maksud pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan terhadap firman tersebut, dan juga ya perlu roh Tuhan untuk dapat melakukan firman Tuhan gitu. Jadi urutannya seperti itu, teman-teman. Jadi kembali lagi, iblis akan menciptakan seolah-olah kesan gitu, siasat gitu, bahwa ya parameternya yang penting di dunia ini saja, sukses dan bahagia gitu. Padahal penghakiman nanti di akhirat yang ditanya itu bukan parameter sukses atau bahagia duniawi gitu. Yang ditanyakan di sana itu apakah kita melakukan firman Tuhan, tidak gitu. Nah ini yang mestinya teman-teman sadar gitu, bahwa kita ini jangan terjebak oleh siasatnya iblis dengan membuat kita manusia itu masing-masing menjadi angkuh, teman-teman. Jadi orang yang menghalangi kita ketemu dengan pribadi Tuhan dan firman Tuhan, ternyata menurut sharing kemarin dengan Pak Joshua ya diri kita sendiri, teman-teman. Yang ini harus hati-hati. Mudah-mudahan sharing ini teman-teman bisa ditangkap maksudnya. Jadi ya teman-teman harus sadar, jangan masuk ke dalam jebakan siasat iblis dengan cara yang tidak angkuh gitu, tidak bebal, tidak angkuh terhadap niat hati kita untuk lebih mau mengenal firman Tuhan, lebih mau mengenal dan mau dan mampu mengerti firman Tuhan, dan mau dan mampu melakukan firman Tuhan, teman. Itu nggak jauh-jauh, teman-teman harus hidupkan firman Tuhan dan juga roh Tuhan. Oke teman-teman, mudah-mudahan pagi ini bisa tertangkap bahwa butuh roh Tuhan dan mentor rohani yang penuh hikmat untuk mengerti akan maksud firman Tuhan ini gitu. Oke teman-teman, see you, bye-bye.